Cemana sekitar 150 tahun setelah terbitnya Agrarische Wet atau 60 tahun lebih setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria, urusan keabsahan kepemilikan tanah di Indonesia masih juga sengkarut. Sampai Oktober tahun 2022, konflik pertanahan di Indonesia tercatat ada sekitar 80 juta kasus, dan yang terselesaikan baru sekitar 8.000 kasus. Undang-Undang Agraria tahun 1870 bertujuan melindungi hak para pemilik tanah. Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 juga bertujuan melindungi kepentingan pemilik tanah. Begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 sebagai Peraturan Pelaksanaan UU-PA. Dan terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Dari sekitar 126 juta bidang lahan yang ada di luar kawasan hutan, pada pertengahan Juni tahun 2022, masih tersisa 46 juta bidang yang belum terdaftar atau belum disertifikasi. Kalau semua tanah sudah sertifikat dan terdaftar dan bersertifikat, maka mafia tanah itu tidak ada lagi ruangan untuk bermanuver. Sofyan Djalil berkali-kali menegaskan pihaknya berhasil meningkatkan legalisasi aset dari 4 juta hektar mencapai 7 juta hektar. Kata Sofyan Djalil ketika masih menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional, mafia tanah tidak boleh menang. Hadi Cahyanto yang menggantikan Sofyan Djalil pertengahan Juni tahun 2022 juga berulang kali menegaskan akan memberantas mafia tanah. Sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. Di Surabaya, banyak sekali kasus yang menyangkut mafia tanah. Bahkan sebagian lahan milik pemerintah daerah ikut dicaplok mafia tanah. Pada tahun 2021, ada pembeli beritikat baik yang memiliki tanah di Kelurahan Lontar melalui pembelian tanah secara sah 15-27 tahun silam dari developer PT Darmo Permai dikalahkan dalam sidang di pengadilan oleh orang yang mengaku sebagai rakyat kecil yang katanya mewarisi tanah berhektar-hektar. Anehnya, ahli waris yang mengaku rakyat kecil itu berulang kali bersengketa soal tanah di pengadilan dan menang berperkara. Awal September tahun 2022 terjadi kericuhan akibat eksekusi di lahan yang dipersengketakan di perumahan Taman Durensawit, Jakarta Timur. 14 pemilik lahan yang sertifikat awalnya didapat dari developer nyaris kehilangan haknya. Di Sukabumi, bulan Oktober tahun 2022, ada pembeli beritikat baik yang membeli lahan dari hasil lelang, juga dikalahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri di Sukabumi. Mafia tanah sebetulnya adalah mafia hukum. Ada di mana-mana. Ada yang mengaku sebagai rakyat kecil yang seolah-olah pihak lemah. Ada oknum Badan Pertanahan Nasional, ada orang kaya, ada juga penegak hukum. Bahkan kadang-kadang pejabat yang memutus perkara di pengadilan juga terlibat dalam kegiatan mafia tanah. Nyatanya, mafia tanah masih merajalela. Macam mana?